Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil membongkar praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui operasi tangkap tangan yang menjerat 8 orang pada Jumat 9 Januari 2026 dan Sabtu 10 Januari 2026. 3 orang pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Saifuddin, serta anggota tim penilai Askop Bahtiar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan pada mulanya ditemukan potensi kurang bayar dari PTWP terhadap pajak bumi dan bangunan atau PBB periode 2023 sebesar 75 miliar rupiah. Angka tersebut keluar saat PTWP menyampaikan laporan wajib pajaknya dalam kurun September-Desember 2025 di KPP Madya Jakarta Utara. Saat PTWP mengajukan sanggahan agar besaran pajak dapat diringankan, salah satu tersangka Agus Saifuddin meminta PTWP untuk membayar all-in. Pembayaran all-in ini mencakup besaran pajak yang harus dibayar dan imbalan untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayar. Saat itu, Agus disebut meminta PTWP membayar all-in sebesar 23 miliar rupiah. Rinciannya, 15 miliar rupiah sebagai besaran pajak yang semestinya 75 miliar rupiah. Lalu, 8 miliar rupiah sebagai imbalan untuk pengurangan pajak. Jadi disampaikanlah dari pemeriksa ini kepada PTWP, Anda ya kekurangan bayar 75 miliar. Nah, kemudian dari PTWP melakukan sanggahan. Menurut perhitungan PTWP itu jumlahnya tidak 75 miliar gitu ya. Ini juga bahwa saudara AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PTWP melakukan pembayaran pajak all-in. Jadi ini turun-turun terus ini. Jadi ada disampaikan 75 miliar, kemudian disanggah tidak 75 miliar, gitu kan? Sampailah turun, itu ya, oleh saudara AGS ini bahwa ya sudah. Anda PTWP membayar all-in sebesar 23 miliar. 23 miliar ini dibagi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, dan dia juga ya oknum ini minta pi sebesar 8 miliar. Jadi dijumlahkan. Namun dari permintaan imbalan 8 miliar, PTWP hanya sanggup membayar 4 miliar rupiah hingga akhirnya kesepakatan terjadi pada Desember 2025. Setelah itu, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP dengan nilai 15,7 miliar rupiah. Dalam OTT ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah senilai 793 juta dan 165.000 dolar Singapura. Lalu ada juga logam mulia dengan total nilai mencapai 6,38 miliar rupiah. Seluruh barang bukti senilai 6,38 miliar rupiah itu merupakan imbalan yang diterima ketiga pejabat pajak KPP Madya Jakarta Utara. Berbeda dari praktik sebelumnya, KPK tidak menampilkan para tersangka ke hadapan publik karena telah mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Meski demikian, KPK menegaskan penyidikan akan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan menyeret pihak lain.